Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika. Kami dari kelompok 1, Pendidikan Bahasa Inggris. Saya adalah moderator dari grup 1. Saya akan menuntun Anda sampai akhir presentasi. Jadi pantau terus ya. Hari ini saya akan menayangkan presentasi yang telah mereka buat. Jadi tolong para hadirin untuk memperhatikan dikarenakan materi ini sangat penting bagi kalian, tidak bagi saya. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. 1. Raiz Aura. 2. Nurul Oktaviani. 3. Safira Handayani. Langsung saja ke pembaca pertama, yaitu Raiz Aura. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwa Izur Ramadan adalah pembicara pertama dalam presentasi ini. Karakter dan budaya bangsa Indonesia dalam pendidikan pada abad 21. Pembelajaran abad 21 dengan kehadiran teknologi dalam dunia pendidikan menuntut siswa untuk kreatif, inovatif, serta berpikir kritis metakognitif yang menjadikan siswa memiliki kemampuan berkomunikasi dan bekerja berkelompok dengan harapan bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat dijadikan bekal hidup di masyarakat yang memiliki karakter baik lokal maupun global dan dapat dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut. Di balik dampak positif teknologi, jika tidak diambangi oleh pendidikan karakter, maka akan menimbulkan krisisnya karakter. Semakin maju teknologi dapat menyebabkan memudarnya nilai-nilai karakter, sehingga diperlukannya fondasi pendidikan karakter di abad 21. Adapun penjelasan tersebut termasuk dalam pokok pembahasan dalam materi saat ini yang akan dibacakan oleh rekan saya berikut. Berikutnya pembaca kedua, yaitu Nurul Oktaviani. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya pendidikan karakter dan budaya bangsa Indonesia pada abad 21. Pada abad 21, telah terjadi perkembangan iptek, serta perubahan pada kehidupan manusia. Maka diperlukan pendidikan karakter dalam mengembangkan nilai-nilai dan budaya iptek. Pendidikan karakter abad 21 pada melakukan transformasi dari masyarakat berbudaya tradisional menjadi masyarakat yang berpikir analitis, kritis, dan berketerampilan iptek dengan tetap menjunjung atau memelihara nilai-nilai agama, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kepada pembaca ketiga, Safira Handayani. Dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan ciri pendidikan karakter dan budaya Jepang. Yang pertama, mengutamakan etika dan moral ketimbang ilmu pengetahuan. Siswa di Jepang tidak akan mengikuti ujian mata pelajaran apapun hingga mereka berada di jenjang kelas 4 SD atau berumur sekitar 10 tahun. Sebelumnya, mereka hanya akan diberi beberapa tes ringan, tetapi bukan untuk menilai seberapa pintar ilmu pengetahuannya. Justru, tes tersebut dilakukan hanya untuk memastikan apakah mereka memiliki masalah dalam menerima informasi atau tidak. Yang kedua, semua siswa akan membersihkan sekolahnya sendiri. Sekolah di Jepang tidak memiliki office boy. Para siswa diharuskan untuk membersihkan sendiri berbagai fasilitas yang ada di sekolah tersebut, mulai dari ruang kelas, toilet, hingga kantin. Biasanya, mereka akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Untuk sistem kerjanya adalah rotasi. Artinya, semua kelompok akan ambil bagian dalam membersihkan sekolah. Yang ketiga, jam sekolah yang ketat. Jam belajar di sekolah Jepang biasanya akan dimulai pada pukul 8 pagi. Jika ada siswa yang terlambat karena berbagai alasan, maka ia akan diminta membuat surat perjanjian agar tidak mengulangi keterlambatannya lagi. Namun jika ternyata keterlambatan tersebut kembali terulang, maka siswa tersebut akan mendapatkan sanksi berupa skorsing dari pihak sekolah. Yang keempat, menerapkan ajaran mengenai seni tradisional pada siswa. Para siswa di sekolah Jepang tidak hanya mempelajari ilmu pengetahuan umum saja, tapi juga kebudayaan lokal. Mereka diajarkan untuk menghormati budaya dan tradisi yang sudah ada sejak berabad-abad lalu.
Yang kelima, jumlah mata pelajaran sedikit. Sekolah di Jepang memiliki pelajaran yang sedikit. Siswa di Jepang bisa memilih sendiri mata pelajaran yang diinginkan pada peminatan. Hasilnya, para siswa bisa berfokus belajar, terutama pada mata pelajaran yang mereka sukai. Mereka juga tidak akan merasa tertekan atau bosan dengan pelajaran di sekolah. Yang keenam, makan siang. Salah satu hal yang menjadi ciri khas dari sekolah Jepang adalah adanya kegiatan makan siang. Para siswa tidak perlu repot-repot membeli makanan atau membawa bekal dari rumah, karena pihak sekolah akan memberikan berbagai makanan dengan menu tertentu untuk makan siang para siswa. Yang ketujuh, tahun akademik. Kebanyakan sekolah atau universitas di berbagai belahan dunia memulai tahun ajarannya pada kisaran bulan September atau Oktober. Namun, Jepang memiliki cara yang berbeda, di mana sekolah dan universitas di negeri matahari terbit tersebut memulai tahun pendidikannya pada tanggal 1 April. Waktu tersebut bertepatan dengan saat-saat mekarnya bunga sakura. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelum melanjut ke pembicara selanjutnya, berikut video singkat mengenai kehidupan sekolah di Jepang.
Kepada pembaca keempat yaitu Ra.Riwa dipersilahkan. Saya Rariwa Izur Ramadan akan membacakan mengenai hal positif yang bisa ditiru dari pendidikan di Jepang. Hal positif yang bisa ditiru dari kemajuan pendidikan di Jepang yakni 1. Jumlah mata pelajaran yang sedikit. Ini dapat membantu dalam perkembangan peserta didik agar lebih terfokus sehingga mudah untuk diserap. 2. Jam sekolah yang ketat di mana siswa dapat masuk pada jam 8 yang memberi waktu pada siswa untuk bersiap sekolah dan tidak alasan terlambat lagi karena sudah diberi waktu yang lebih dari cukup. Dan pemberian sanksi yang ketat agar murid tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi. 3. Mengutamakan etika dan moral, di mana 3 tahun pendidikan digunakan untuk mengajar moral dan tidak ada pembelajaran sama sekali sampai usia 10 tahun. 4. Siswa membersihkan sekolah sendiri agar belajar hidup mandiri. 5. Menerapkan ajaran seni tradisional kepada siswa. Kepada pembaca kelima yaitu Safira dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan perbedaan sistem pendidikan Jepang dengan Indonesia. Yang pertama, etika dan kedisiplinan. Siswa di Jepang baru bisa mengikuti ujian mata pelajaran jika sudah kelas 4 SD atau berumur 10 tahun. Selama 3 tahun, mereka tidak dinilai seberapa pintar ilmu pengetahuan, tapi mereka difokuskan untuk belajar tata krama. Sedangkan di Indonesia, kedisiplinan sangatlah kurang dan sangat sulit sekali untuk diterapkan. Bahkan, dalam hal yang mengalami kemerosotan. Terbukti dengan banyaknya kasus guru yang dijebloskan ke penjara atau dipukuli oleh orang tua murid hanya karena menegur muridnya. Bahkan, yang membuat sangat miris, saat ini tidak sedikit para murid yang berani melawan dengan gurunya, baik dengan perkataan maupun dengan serangan fisik. Yang kedua, mata pelajaran sekolah. Mata pelajaran di Jepang lebih sedikit, jadi siswa bisa lebih fokus dalam belajar dan tidak merasa tertekan dengan pelajaran. Sedangkan di Indonesia, seperti yang kita ketahui, banyaknya mata pelajaran terkadang membuat murid merasa tertekan, stres, dan jenuh. Sehingga, murid di Indonesia sering mengeluhkan banyaknya mata pelajaran yang harus mereka pelajari setiap semesternya. Transportasi. Siswa di Jepang mulai dari sekolah dasar hingga tingkat atas dilarang keras menggunakan kendaraan bermotor, baik roda 2 atau roda 4. Siswa di Jepang biasa berangkat menggunakan transportasi umum seperti kereta bis ataupun sepeda. Bahkan siswa di Jepang juga banyak memilih untuk berjalan kaki menuju sekolah. Sedangkan di Indonesia saat ini hampir banyak siswa ke sekolah membawa kendaraan roda 2. Bahkan banyak siswa membawa kendaraan roda 4. Yang keempat yaitu seragam sekolah. Bagi siswi perempuan di Jepang menggunakan seragam seperti baju pelaut, dan siswa laki-laki berseragam gaya militer hitam polos, dengan lengan panjang dengan kerah tegap untuk di leher seperti tentara Jepang. Bedanya dengan seragam yang ada di Indonesia, memiliki banyak model, yaitu seragam utama, batik, dan pramuka. Warna seragam utama membedakan jenjang pendidikan, yaitu seragam putih, merah untuk siswa SD, putih dongker untuk siswa SMP, dan putih abu-abu untuk siswa SMA. Pembacaan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Nurul dipersilahkan. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya, pada abad 21, perkembangan internet telah membawa kemajuan dan kemudahan serta perubahan pada kehidupan manusia. Berbagai manfaatnya dapat terasa pada era sekarang ini, di mana semua perlahan beralih dari sesuatu yang sederhana menjadi sesuatu yang lebih modern. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dicapai tetapi tanpa diimbangi kualitas moral dan pengalaman dan pengamalan nilai keagamaan yang memadai, maka justru akan dapat merusak tataan kehidupan masyarakat itu sendiri. Maka diperlukan pendidikan karakter dalam mengembangkan nilai-nilai dan budaya IPTEK.
Pendidikan karakter abad 21 pada dasarnya melakukan transformasi dari masyarakat berbudaya tradisional menjadi masyarakat yang berpikir analitis, kritis, dan berketerampilan iptek dengan tetap menjunjung atau memelihara nilai-nilai agama, keimanan, dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa. Kita akan membuka sesi tanya-jawab dengan Safira sebagai notulen kepada teman-teman, dipersilahkan. Sekian dari saya Farika dan anggota kelompok 1, kami izin untuk mengundurkan diri sampai bertemu di lain waktu.